menghadapi NU yang kalian bilang sangat-sangat besar, yang disebut dengan ormas terbesar di Indonesia. Tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok. Omong kosong, nol besar. Organisasi NU ini dia bukan satu wadah yang disakralkan, suci, dan tanpa koreksi publik. NU itu kekuatan yang sangat besar. Hanya kita kadang nggak sadar itu. Kita ini kekuatan yang sangat besar. Pertama, raqam wahid, tharawat ijtimaiyah. Kita memiliki masyarakat yang besar. Hanya kita belum mampu memanage kebesaran masyarakat tersebut. Jamaah belum menjadi jam'iyah. Jamaah belum menjadi teamwork. Jamaah belum kita manfaatkan menjadi jaringan kerja. Kalau jamaahnya luar biasa ini, itu artinya padahal itu milik kita semua itu. Bahkan kalau orang luar ngiri, gimana ya NU kiai ku begitu-begitu saja tapi diikuti orang banyak. Kelihatannya begitu-begitu saja kiai itu. Alah, sederhana banget lah. Gak ngawai pun ngawai itu apa? Gak pantas. Tapi gak keren penampilannya. Tapi pengikutnya jamaahnya banyak. Ngajinya gak ilmiah amat enggak. Alah, ngaji apalah. Pemutugian, Qotul Hoid, Tijan Darori. Tapi jamaahnya luar biasa. Nah, ini kekayaan yang sangat luar biasa yang harus kita manage, harus kita kembangkan. Dan mencoba dengan berbagai cara memanage, memanfaatkan jamaah yang sangat luar biasa ini menjadi tim kerja, menjadi teamwork, jadi jaringan kerja agar betul-betul kerja itu dari ranting sampai ke pusat itu berjalan dengan mengorganisir jamaah, menjamiyahkan jamaah. Nah, yang kedua, kita punya kekayaan budaya, sarawat thaqafiyah dan hadariyah yang telah kita warisi dari Wali Songo. Bagaimana Wali Songo mengislamkan masyarakat Nusantara dengan tathqif sya'b, memberikan warna budaya pada masyarakat Jawa dan sekitarnya dengan warna Islam. Budaya sudah ada dipoles dengan Islam. Ini sudah melekat, sudah menjadi menyatu, sudah menyatu. 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, udah melekat, sudah nggak bisa dipisahkan itu, nggak bisa dipisahkan. Selamatan hamil berapa bulan? 4 bulan ya, 4 bulan dulu, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan, terus nanti akekah, terus diacarakan semua itu. Padahal akekah di Arab itu nggak ada, adanya kambing dipotong dibagi mentah seperti korban itu. Kalau akekah di Arab, di kita enggak, akekah diseremonialkan, itu tinggal Wali Songo itu. Akekah kita ramaikan. Kalau di Arab enggak, akekah itu potong kambing, daging mentah dibagi seperti korban itu. Nah, ini merupakan khazanah budaya, sarawat hadariyah, thaqafiyah, kekayaan budaya luar biasa. Harus kita pelihara, harus kita jaga, jangan sampai luntur, jangan sampai luntur. Ya, mohon maaf, pihak lain yang khas pada kita terheran-heran juga. Bagaimana melekat sekali antara budaya NU dengan masyarakat ini. Bagaimana cara melunturkan budaya itu dengan berbagai cara, dengan dalil segala lah. Ya bid'ah, khurafat, tahayyur. Ini bukan masalah bid'ah, bukan masalah khurafat, budaya. Orang mati dikirimi doa 7 malam. Dah itu budaya, titik sudah. Mau khurafat, mau tahayyul, mau bid'ah, nggak urusan dah. Kalau ada orang mati ditahlilin dah, titik. Dihauli, manakiban, istighotsah, budaya keseharian kita sudah. Coba ada orang mati nggak tahlil, ketoi gimana, kelihatan gimana itu? Ada orang mati malam-malam sepi nggak ada apa-apa, dari kelihatan gimana itu kelihatannya, gimana gitu loh, nggak pantas. Dan berarti apa? Sudah menjadi satu, menjadi keseharian kita. Nah, ini kan miliknya NU, ini miliknya kita NU, harus dipelihara, dimanage, dikembangkan, menjadi dimanfaatkan menjadi jaringan kerja, menjadi jaringan kekuatan. Jadi kekuatan sifat luar biasa budaya ini.
Tanpa budaya ini kita nggak ada papanya. Tanpa memelihara tahlilan CS itu loh, kita nggak ada papanya. Kita ini kekuatannya melihara tahlil, manaqib, maulid Nabi, Isra Mi'raj. Mohon maaf, ormas lain ada maulid Nabi, tapi tidak semasif kita. Kita setiap RT maulid Nabi, bahkan tiap malam Jumat kita baca maulid kok, tiap malam Jumat. Itu udah budaya itu. Harus kita memanage ini. Kekayaan kita, sadar nggak ini kekayaan kita ini? Yang ketiga, sarawat syiariyah, simbol. Kita sudah punya simbol yang sudah terkenal. Kemenangan itu sudah biasa itu. Contoh, pakai kopiah hitam. Kalau kita sholat di masjid, di kampung mana ada masjid kita sholat, orang yang pakai kopiah hitam semua NU ini. Walaupun belum tentu itu, belum tentu NU ini. Kelihatannya NU ini, karena simbolnya pakai kopiah hitam. Bukan hanya di samping simbol papan nama NU itu jelas itu sih, itu jelas. Kalau ada orang pidato, mengakhirnya dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit NU ini. Padahal belum tentu kan? Siapa tahu cuma niru-niru doang, siapa tahu. Tapi itu simbol, itu simbol. Sarung, pakai sarung, itu simbol itu. Simbol Kiabun tetap simbol NU ini. Iya betul, betul. Masuk ke kota, ke daerah mana, di situ kelihatan masalahnya pakai sarung semua NU ini. Pekalongan contohnya. Jangan di kota Pekalongan, masuk sedikit, masuk kecamatan Buaran, kecamatan Buaran, Kedung Wuni, orang pakai sarung semua itu. Duduk-duduk di depan rumah pakai sarung, semua jalan-jalan pakai sarung semua NU ini. Simbol, simbol. Belum tentu NU, tapi itulah simbol. Itu kekayaan kita itu harus kita pelihara. Nanti ada simbol rokok lagi. Itu simbol. Tapi itu kekayaan khazanah syiariyah namanya. Khazanah apa? Syiariyah. Kita masuk desa lihat orang ke sarung semua, pakai kopiah semua. NU ini masyarakat ini. Walaupun belum ada apa-apa nama belum. Kalau ada apa-apa nama jelas itu sih. Kalau ada sholatnya kemudian pakai kunut, masalah sunat atau enggak sunat, ya itu bukan pembahasannya lah. Wah NU ini pakai kunut, itu langsung itu. Bukan masalah sunat atau enggak sunnah. Nah, nomor 4, kekuatan atau sarawat sia-sia. Itu penting sekali. Nggak ada wartawan kan? Kita masih mengikuti atau kita masih pengikut sistem birokrat yang ada, belum bisa merubah itu. Jadi sehingga napas NU-nya nggak kelihatan, ruh NU-nya kurang kelihatan, tapi kurang kelihatan, karena masih terikat dengan aturan birokrat yang ada, belum bisa menjadi penentu kita ini. Hanya sudah bersyukurlah sudah mulai masuk ranah politik. Ke depan harus masuk ke lebih jauh lagi. Nah ini bukan masalah bid'ah, bukan. Dulu Wali Songo tuh penguasa politik, pembangun pemerintahan Banten, Syekh Maulana Hasanuddin Banten dengan Syekh Abdul Mafakhir atau Pangeran Nasruddin. Itu penguasa itu, penguasa Cirebon, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah ketika penjajah datang, kerajaan-kerajaan lemah tidak mampu melawan penjajah, lari dari pusat-pusat kota ke kampung-kampung, jadi kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan Tibureng, kerajaan Lirboyo, kerajaan Ploso, kerajaan Rembang, kerajaan Kempek, kerajaan Buntet. Walaupun itu kelihatannya pesantren, itu ada makna politiknya. Ya buktinya setiap ada orang menjadi bupati datang ke pesantren. Atau kalau mau aman, tentram ya Panota harus kecak pesantren. Jadi kita punya kekuatan sarawat sia-sia, kapital politik. Bagi orang luar Pak, menakutkan ini. Mengerikan. NU 10 tahun lagi menjadi penguasa besar yang sulit untuk dirobohkan. Gus Dur mudah dirobohkan, sekarang masih gampang dirobohkan, tapi 10 tahun akan datang kalau NU berkuasa sulit dirobohkan. Kekuatan sangat luar biasa. Ini orang luar yang baca, bukan kita. Kalau kita nggak tahu. Sadar apa enggak kita ini nggak tahu ini, kita sadar apa enggak? Kalau bupati sekian persen NU, kalau sekian dirjen NU, sekian gubernur NU, presidennya nanti NU misalkan, kekuatan yang tidak gampang dikalahkan. Ini bagi mereka yang tidak senang NU, ngeri nih. Makanya jangan sampai ada kekuatan politik yang besar di NU ini, gitu bagi mereka. Walaupun sekarang sudah era reformasi, nggak seperti Orde Baru. Kalau Orde Baru jelas, jangan sampai kuat NU. Maka tidak ada menteri dari NU, nggak ada menteri NU. Kalau tak ada orang NU sembunyi-sembunyi, orang NU ini juga takut. Burhanuddin Abdullah itu
mantan Gubernur BI, itu PMI itu, anaknya Kiai itu dari Garut tuh. Tapi menyembunyikan ke-NU-nya sampai bisa jadi gubernur. Kalau ketahuan nggak mungkin jadi gubernur itu, Gubernur BI maksudnya. Di era reformasi nggak begitu. Semua silakan, semua terbuka. Tapi bagaimanapun kelompok kiri dan kelompok kanan ekstrim, kelompok kiri ekstrim khawatir kalau NU itu menjadi kekuasaan besar, mendapatkan kekuasaan yang sangat besar. Ini rahasia ya, tapi harus kita ya bukan rahasia sih. Artinya ini strategi kita lah, harus kita pahami betul. Terakhir lah ini yang masih nol, masih nihil ini, tarawat maliyah, kekuatan dana finansial ini yang masih kedodoran, masih nol, masih nihil. Alhamdulillah mulai beberapa yang tumbuh, antara lain Pak Mansur Syairozi dengan semangat yang sangat menggebu-gebu, dengan azimah, bukan himmah, bahasa Arabnya azimah. Kalau himmah kekuasaan, kalau ekonomi azimah. Dengan azimah sangat menggebu-gebu, insya Allah Pak Mansur punya ide sangat luar biasa, ingin membangun perumahan nasional, menjangkau nasional, dengan mengenukan penghuninya. Ini luar biasa ini, luar biasa ini. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azimil azaimu. Cita-cita itu tergantung orangnya, tergantung kita lah. Kalau kita berhati besar, segala problem sebesar apapun kecil. Tapi kalau kita krempeng, kurus, kecil, kerdil, maka problem kecil pun menjadi besar. Fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azimil azaimu. Problem atau kesulitan besar apapun, kalau kita berhati besar, jadi kalau kita berazimah besar, menjadi kecil. Menjadi kecil, apapun halangan bisa kita atasi. Tinggal ini yang pasti kedodoran nih. Yang mohon maaf ya, mohon maaf. Kira-kira seluruh kekuatan NU yang ahli ekonomi lah dikumpulkan, jadi satu misalkan ngelawan, menyaingi Aguan, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Jarum, Sinarmas, Gudang Garam, Sempurna, Tanoto, siapa lagi Pak? Kami belum bisa. Hijau, silakan bebas, silakan bebas. Itu contoh kedelai itu impor, karena kedelai yang produk dalam negeri belum bagus dibikin tempe dan tahu, nggak mengembang katanya, kedelainya kecil-kecil nggak mengembang, maka harus impor dari Amerika. Oke, silakan bebas, siapa yang impor bisa. Oke, kita ikut impor. Tapi konglomerat impor dihutangkan kepada pengguna tukang tempenya, dihutangkan. Kita mampu nggak ngutangkan? Nah itu di situ kalanya. Contoh rumahnya. Nah ya. Nah, ya. Jadi makanya butuh modal besar berjuang itu di situ. Bukan masalah kita hubud dunia, bukan. Konglomerat bisa ngutang, utang dulu ini, ambil kemudian nanti bayarnya kapan, 6 bulan akan datang boleh. Nah kita yang modal pas-pasan, yang nggak bisa, kalah kita, bangkrut sudah. Sekali impor aja udah bangkrut, sekali impor aja udah. Padahal triliunan itu impor kedelai itu. Itu satu contoh kedelai, belum yang lain-lainnya. Ini contohnya ini juga bersaing dengan Lipo, Parawaci, Lipo, apalagi Meikarta. Ini kan ya, tapi alhamdulillah lah, bagaimana kita harus lakukan. Walhasil masalah ekonomi masih berat. Jadi kesimpulannya apa saya sampaikan, kita ini punya kekuatan masyarakat, budaya, simbol, politik mulai pendanaan atau ekonomi masih jauh dari yang kita harapkan, tapi harus dimulai, walaupun masih jauh harus dimulai. Mari kita niat ibadah, semuanya niat ibadah, cari uang niat ibadah, cari apapun niat ibadah. Kita juga semuanya untuk apa sih kalau bukan untuk ibadah lah, untuk apa, bukan untuk sendiri kok. Pak Mansur juga, siapapun orang NU yang menjadi konglomerat, menjadi pengusaha, niat ta'abbudan wa taqarruban minallah, bukan di ajli hubbid dunya, hubbil mal, bukan, tapi untuk perjuangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada Pak Mansur dan teman-teman pengusaha lainnya, sahil amroh waqti hajat wa li maqasidah wa yasir uyubah. Mudah-mudahan semua kekurangan bisa ditutupin oleh Allah. Selamat Pak Mansur, dengan semangat yang sangat besar, azimah yang sangat besar, insyaallah semua bisa jadi tercapai, insyaallah. Walaupun kadang-kadang kelihatan mustahil, bisa tercapai. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.